Silakan masuk. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Dila, Bu. Apakah Dila sudah kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Perkenalkan nama Ibu. Dita Masal, biasa dipanggil Ibu Dita. Di sini saya sebagai konselor Dila. Apakah Dila sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Tidak, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apa itu konseling Dila? Konseling adalah di mana kita bisa menceritakan semua masalah yang kita hadapi, Bu, dan menerima penyelesaian masalah tersebut, Bu. Ya, selain itu dalam konseling ini dapat mengembangkan potensi diri yang belum terungkap pada diri Dila, dan proses konseling ini adalah kalanya saya bertanya dan Dila juga bertanya, dan Ibu berharap Dila dapat menceritakan apapun yang masalah yang Dila hadapi yang sekarang. Iya, Bu. Baik, kalau boleh tahu apa maksud kedatangan Dila ke sini? Saya kesini ingin sedikit menceritakan tentang adik saya, Bu. Saya bingung bagaimana cara mengatasi kelakuan adik saya akhir-akhir ini kepada saya, Bu. Silakan ceritakan lebih lanjut, Dila. Begini, Bu, adik saya sekarang sudah pandai melawan kepada saya, Bu. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Adik saya sudah pandai melawan kepada saya, Bu. Mungkin karena pengaruh lingkungan dan teman-temannya juga, Bu. Kalau boleh tahu, bentuk perlawanan kayak mana adik Dila? Jadi begini, Bu, setiap kali berbicara tidak pernah didengarkannya, Bu. Dan pada saat saya menasihatinya, dia juga tidak pernah. Baik, apa adik Dila juga begitu kepada ayah dan ibu atau anggota keluarga lainnya? Tidak, Bu. Dia manja sama ayahnya dan ibunya, Bu, dan ayahnya tidak bisa marah padanya. Kalau saya tidak, saya akan memarahinya, Bu. Jadi itulah tujuan saya ke sini untuk bertanya kepada Ibu apa solusi yang terbaik untuk menghadapi adik saya ini, Bu. Kalau boleh tahu, sejak kapan adik Dila melawan kepada Dila? Semenjak dia masih di kelas 6 SD, Bu. Waktu sebelumnya dia tidak pernah melawan kepada saya. Pas sudah naik kelas ini, dia berubah drastis. Dia sekarang memiliki banyak teman yang karakternya kurang baik, Bu. Menurut saya, dia ada pengaruh temannya itu, Bu. Baik, adik Dila mulai melawan ketika dia naik kelas 6 SD. Sebelumnya, adakah suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan dia melawan kepada Dila? Saya juga tidak tahu, Bu, tapi menurut saya mungkin ketika saya tidak memperbolehkan dia untuk keluar rumah dan bermain, Bu. Kalau boleh tahu, kenapa Dila tidak memperbolehkan adik Dila main keluar rumah? Adik saya ini tidak saya perbolehkan keluar rumah karena takut dia terjerumus nantinya, Bu. Itu ketakutan saya karena lingkungan di tempat tinggal saya tidak baik, Bu. Banyak narkoba, apalagi dengan bebasnya pergaulan anak zaman sekarang ini, balapan liar dan semacamnya. Terkait permasalahan itu, apa Dila sudah pernah membicarakan dengan adik Dila? Sudah, Bu, tapi dia tidak mendengarkan saya. Saya sudah capek untuk menasihati dia, Bu. Percuma saja yang saya bicarakan tidak akan didengarkan, tapi bagaimanapun juga dia tetap adik saya, jadi saya harus memaklumi sikapnya, Bu. Tadi Dila mengatakan kalau Dila memaklumi sikap adik Dila, tapi seolah-olah tidak memakluminya. Bagaimana itu, Dila? Ya, mau bagaimana lagi, Bu? Setiap saya bicara, dia selalu tidak mendengarkan saya, dan saya tidak bisa memarahinya di depan ayah dan ibunya, Bu, karena dia manja pada ayahnya, Bu, dan ayahnya tidak bisa memarahinya, Bu, sehingga saya mengiyakan segala hal yang dikatakan ayahnya untuk tidak memarahinya, Bu. Dila seharusnya bisa mengatakan kalau kita harus menegur adik agar tidak melawan lagi. Saya mau untuk ngomong gitu, Bu, tapi saya tidak tahu caranya. Bagaimana caranya, Bu? Dila bisa mengatakan kepada orang tua Dila seperti ini, bahwa saya sudah memutuskan untuk berbicara dengan adik ya, Bu, dan menegurnya agar dia mendengarkan apa yang kita katakan padanya, itu untuk kebaikannya juga, agar tidak
terjerumus ke hal negatif. Dila bisa mengatakan kepada orang tua Dila seperti ini, bahwa saya sudah memutuskan untuk bicara dengan adik ya Bu, dan menegurnya agar dia mendengarkan apa yang kita katakan padanya. Itu untuk kebaikan dia juga, agar tidak terjerumus ke hal negatif. Nah, Dila bisa mengatakan itu, dan bisakah Dila mengulangi yang saya contohkan tadi? Saya akan mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya sudah memutuskan untuk bicara dengan adik dan menegurnya agar dia mendengarkan apa yang kita katakan padanya, dan untuk kebaikan dia juga, agar tidak terjerumus ke hal negatif. Baik, tadi Dila mengatakan kalau Dila sudah pernah bicara permasalahan Dila dengan adik Dila. Kalau boleh tahu bagaimana cara Dila membicarakan hal tersebut pada adik Dila? Saya menunggu di setiap dia pulang main dengan teman-temannya dan mengatakan kalau saya sudah sampai di rumah saya apa yang saya bilang, dan saya bilang sama dia sekarang terserah kamu saja mau ngapain, dan setelah itu dia langsung pergi ke kamarnya tanpa menjawab perkataan saya, Bu. Dila, ibu punya satu cara yang mungkin bisa ibu gunakan untuk bicara dengan adik Dila ini, karena keponakan saya juga pernah berada di posisi yang sama dengan Dila, dan dia menerapkan cara ini. Dila alhamdulillah sekarang dia sudah mulai berubah, Dil. Bagaimana caranya, Bu? Kalau ibu boleh tahu siapa nama adik Dila? Putra, Bu, tapi panggilan di rumahnya Adek. Baik, Dila bisa memanggil adik Dila. Dek, bisa duduk di sini sebentar. Kakak mau ngomong. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah, Dek, tapi kakak takut kamu terjerumus ke pergaulan bebas, apalagi lingkungan rumah kita banyak orang yang narkoba, berburu dan semacamnya. Jadi kakak minta kamu untuk hati-hati dalam berteman, dan kalau kamu ingin pergi main dengan teman-teman kamu bilang dulu ke ayah sama ibu atau kakak ya. Seperti itu, Dila. Bisakah Dila mengulangi yang ibu contohkan tadi? Saya akan memanggil adik saya, Bu. Dek, bisa duduk di sini sebentar, kakak mau ngomong. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk keluar rumah, Dek, tapi kakak takut kamu terjerumus ke pergaulan bebas, apalagi di lingkungan rumah kita banyak orang yang mabukkan pergaulan bebas, berburu liar dan semacamnya. Jadi kakak minta kamu untuk hati-hati dalam berteman, dan kalau kamu ingin pergi main dengan teman kamu bilang dulu ke ayah dan ibu atau kakak. Nah, setelah contoh yang saya berikan, kira-kira contoh yang mana menurut Dila yang lebih digunakan untuk bicara dengan adik Dila? Cara yang kedua, Bu. Baik, Dila bisa menerapkan cara tersebut kepada adik Dila. Ya, Bu. Aku bagaimana kalau dia tidak mau mendengarkan saya, Bu, dan tetap melawan, Bu? Ibu mempunyai satu teknik, Dila. Teknik ini namanya teknik bangku kosong, di mana bisa membayangkan adik Dila duduk di bangku kosong ini dan menyampaikan semua yang Dila rasakan, dan seandainya kalau adik Dila ada di bangku ini, apa yang akan dijawab adik Dila terhadap apa yang Dila katakan, dan apa yang jawaban Dila terhadap jawaban teknik ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, Dila hanya duduk di kursi ini dan menjawab semua yang kira-kira Dila jawab dari perkataan Dila. Dan yang kedua, Dila pindah-pindah dari kursi dan bangku kosong ini. Cara yang pertama, Bu. Baik, apakah Dila siap mencoba tekniknya? Siap, Bu.
Baik, mari kita coba ya Dila. Pertama-tama bisa menghadap ke kursi ini Dila, ke bangku kosong ini. Nah, silakan bayangkan di bangku ini adik Dila dan katakan semua yang Dila katakan. Jawab dari adik Dila serta jawaban terhadap jawaban adik Dila tersebut. Baik, silakan dimulai Dila. Baik Bu, seperti yang Ibu contohkan tadi, saya akan memanggil Adek. Dek, sini kakak mau bicara. Sebenarnya kakak tidak melarang kamu untuk bermain keluar rumah, tapi kakak takut untuk terpengaruh hal yang negatif. Kamu ini ya sudah sekali dibilangin sama ibu juga kakak. Sudah berusaha loh bicara baik sama kamu, malah kamu bilang kakak mengekang kamu. Lagian yang kakak bilang ini untuk kebaikan kamu juga. Emang kamu mau ibumu sama kakakmu tidak memperhatikan kamu lagi ya? Sudah, kalau begitu terserah kamu saja. Percuma ngomong sama kamu, tidak mau diajak. Baik Dila, dapat mengulanginya lagi dengan versi yang berbeda. Ayo coba lagi Dila. Baik Bu, di sini kakak mau bicara. Kakak tahu kamu merasa terkadang kamu tidak kakak perbolehkan keluar rumah, tapi kakak punya alasan kenapa kakak begitu. Seperti yang kamu tahu, ibu, ayah kakak sayang sama kamu, dan kakak seperti ini karena kakak hanya takut kamu terpengaruh oleh hal negatif. Seperti yang kamu tahu, di lingkungan kita banyak yang narkoba juga kan, dan semacamnya. Baik, dari dua cara tersebut, yang mana menurut Dila yang baik diuntukkan bicara dengan adik Dila? Menurut saya Bu, cara yang kedua lebih baik Bu. Bagaimana? Apa cara yang kedua bisa digunakan Bu? Baik Dila, menurut Ibu cara kedua setelah pengulangan yang Dila ulang tadi, saran Ibu yang kedua lebih baik Dila gunakan, tapi alangkah lebih baiknya Dila ngomong dengan adik Dila ini tidak menggunakan suara lantang atau keras, melainkan berbicara santai namun dengan jelas, lembut, agar dia merasa bahwa tujuan Dila baik, agar dia tahu bahwasannya itu semua bentuk kasih sayang dengan kekhawatiran kakaknya terhadapnya. Apakah Dila bisa mengulang lagi contoh dengan teknik yang barusan saya katakan tadi? Baik Bu, memang Bu, Dek, sini kakak mau bicara. Kakak tahu kamu merasa tertekan karena tadi kakak tidak terbolehkan keluar rumah, tapi kakak punya alasan kenapa kakak begitu. Seperti yang kamu tahu, ibu, ayah, dan kakak sayang sama kamu, dan kakak seperti ini karena kakak hanya takut kamu terpengaruh oleh hal negatif yang banyak terjadi di luar sana. Seperti yang kamu tahu, di lingkungan kita kan banyak yang narkoba, bunuh-bunuhan juga kan, dan semacamnya. Sekarang kamu udah tahu kan kenapa kakak kadang marah sama kamu, melarang tidur di sini, motoran di sini, karena kakak itu khawatir sama kamu. Sekarang Dila bisa menggunakan cara tersebut untuk bicara dengan adik Dila, dan Ibu harap Dila bisa memberikan adik Dila kepercayaan, karena adik Dila pasti juga ingin main dengan teman-temannya dan berkumpul dengan teman-temannya. Iya Bu, tapi saya juga bingung Bu, soalnya nilai adik saya ini sekarang ini menurun Bu. Jadi kalau saya izinkan dia main dengan teman-temannya, nanti nilainya semakin menurun Bu. Dila, konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu tunggu kabarnya selanjutnya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ananda.